kita memulihkan aktivitas kita dan pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Oke, ketua kelas. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Siap, tidak Bu. Hadir semua? Ada semua Bu. Oke, sebentar ya, ibu cek dulu. Oke, terima kasih karena semua sudah hadir hari ini. Nah, silakan kamu buka bukumu. Sudah ada buku ya? Sudah, Bu. Ya, buka bukunya. Ada yang sudah baca bukunya di rumah? Sudah Bu. Sudah baca? Sudah Bu. Oke, silakan dulu perhatikan. Ibu mau memperlihatkan sesuatu. Oke, coba lihat. Perhatikan gambar wilayah. Siapa yang sudah pernah melihat mobil sedang dicuci? Saya Bu. Tetapi dicucinya bukan dicuci seperti biasa yang belum itu, dicuci dengan alat seperti itu. Iya Bu. Di mana? Di mana? Kalian melihatnya di mana? Pertanyaan ibu, kenapa mobil itu bisa terangkat sementara yang angkat itu hanya sebatang tiang yang kecil? Kalau dibandingkan dengan mobil itu, mana lebih besar? Kenapa bisa terangkat mobil? Karena ada tekanan. Tekanan siapa? Tekanan dari mana? Nah, itu dia kan? Itu dia. Tekanan yang kamu maksud, kita akan mengidentifikasi, ya. Dari mana sih kok bisa mobil itu terangkat sementara alat yang mengangkatnya itu lebih kecil daripada mobilnya, ya kan? Oke, itulah yang akan kita pelajari hari ini, ya. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi hukum pasar. Selanjutnya kita akan melihat penerapan hukum pasar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir nanti kita akan melakukan eksperimen sederhana yang mana eksperimen itu memakai atau menggunakan prinsip hukum pasar. Ya, itu nanti kita akan membuat hidrolik sederhana. Ya, kita akan belajar itu yang pertama tentang tekanan hidrostatis dan yang kedua itu tentang itu dia ya. Silakan dulu bergabung sesuai dengan kelompoknya. Bentuk kelompok. Sudah? Sudah Bu. Sesuai dengan kelompoknya? Sudah Bu. Lanjut ya. Coba kamu perhatikan video ini. Coba perhatikan videonya. Diperhatikan ya, Nak? Di video sebelumnya kita sudah sempat membahas tempat cucian mobil, yang di sana terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Alat itu bekerja menggunakan hidrolik, tapi kita belum membahas lebih jauh. Dalam teori fisika, hidrolik merupakan penerapan dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak video berikut ini. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Nah, sebentar, kalian perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya adalah zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal.
Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak skema percobaan hukum Pascal berikut ini. Skema ini menunjukkan bahwa adanya benda seberat W menyebabkan tekanan di piston bawahnya di bagian sebelah kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Tentunya, salah satu dari dinding piston yang di sebelah kiri itu akan menerima tekanan yang sama dengan piston yang sebelah kanan. Kita perlu tahu dulu rumusan hukum Pascal. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum Pascal, kita perlu mengetahui formulasinya. Kenapa? Pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil itu lebih besar daripada piston kendalinya atau pipa kendalinya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri sama dengan piston sebelah kanan. Secara matematis dirumuskan bahwa P1 sama dengan P2. Pada pembahasan tekanan kita sudah tahu bahwa tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Jika dirumuskan tekanan dan disubstitusikan, maka P1 sama dengan P2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Pada rumus di atas, A adalah luas penampang piston yang bisa dianggap sebagai lingkaran misalnya. Dengan demikian, secara lebih sederhana kita juga bisa tahu P itu sama dengan F per A, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dan bisa diturunkan rumusnya sebagai berikut. Kita tahu bahwa P itu adalah P1 itu adalah tekanan pada piston 1, yaitu piston kiri. P2 adalah tekanan pada piston 2, yaitu piston kanan, dengan satuan yang sama, yaitu Newton per meter persegi, ataupun bisa dituliskan dengan PA. Hukum Pascal memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah dongkrak hidrolik. Saat ban mobil bocor, tentu kamu membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan dongkrak. Dongkraknya biasa disebut dengan dongkrak hidrolik. Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangkan mobil saat bannya diganti. Siapa sangka ukuran dongkrak hidrolik itu jauh lebih kecil daripada mobil. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sama dengan pembahasan pada dua piston sebelumnya. Yang kedua adalah penerapan dari hukum Pascal, yaitu mesin hidrolik. Pada prinsipnya mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik. Hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penampang piston yang lebih besar karena digunakan untuk mengangkat mobil misalnya. Contoh dari mesin hidrolik kita dapat temukan tadi, yaitu di tempat cucian mobil ataupun bengkel-bengkel mobil yang skalanya besar. Nah, penerapan yang ketiga adalah rem hidrolik. Rem hidrolik bisa ditemukan di mobil untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak. Kamu cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Prinsip kerja rem hidrolik, saat kita menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Nah, rem itu akan menjepit velg mobil untuk kemudian berhenti. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Ada 3 dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, ataupun rem hidrolik. Tapi sebenarnya masih banyak lagi penerapan dari hukum Pascal. Berikut adalah ulasan tentang hukum Pascal. Semoga menambah pemahaman untuk saat. Oke. Sampai di situ video yang ditayangkan. Bagaimana? Sudah lihat tadi beberapa contoh yang ditampilkan yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Sudah lihat tadi? Jadi, menurut kamu sebenarnya penerapan hukum Pascal itu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah ini berguna? Apakah terasa bermanfaat dengan kita di sekitar kita? Misalnya, bagaimana? Misalnya dalam membantu pekerjaan kita sehari-hari, contohnya dalam mengangkat benda-benda yang berat. Oke, benar ya. Jadi setelah kamu melihat video ini sudah terbayanglah ternyata hukum Pascal yang disebut-sebutkan ternyata dia sangat real dan dekat
meja masing-masing. Yang paling penting ingat waktunya. Oke? Oke. Kalau memang sudah paham boleh dimulai. Secara bergantian sehingga nanti kamu bisa berdiskusi apa sih yang kamu rasakan ketika kamu yang memberi tekanan, temanmu yang mau kamu disuntik ke sebelahnya, ya. Secara bergantian ya, ya. Jadi teman yang lain coba dirasakan di situ. Iya. Kamu yang pegang, temannya secara bergantian ya. Jadi nanti apa yang kalian lihat, yang kalian amati, itu nanti yang kalian diskusikan ya. Kelompok berapa dulu yang bersedia? Kelompok berapa itu? Kelompok berapa dulu yang bersedia? Kelompok berapa? Memaparkan hasil percobaannya. Kelompok berapa dulu? Kelompok satu. Oke, silakan. Silakan. Kelompok satu dulu. Perhatikan temannya yang sedang presentasi. Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai penerapan pompa hidrolik pada suntik. Jadi berdasarkan eksperimen kami tadi, berdasarkan hasil percobaan kami telah berdiskusi mengenai penerapan pompa hidrolik pada suntik ini. Silakan dibantu temannya dari depan. Bantu dengan alat-alat. Ada apa teman-temannya? Biar temannya lihat. Iya. Suntikan besar menerima gaya tersebut. Tekanan yang dihasilkan memang sama. Namun apabila suntikan kecil ini memberi gaya dan suntikan besar menerimanya, maka apabila kita mendorong suntikan kecil ini akan terasa lebih ringan. Tapi ketika air disuntikan yang menerima gaya lebih pendek dari yang memberikan gaya. Kemudian apabila suntikan besar memberi gaya dan suntikan kecil menerima gaya. Pada saat suntikan besar memberikan gaya pada suntikan kecil, maka tekanan diberikan memang sama, namun lebih penuh, tapi ketinggian air disuntikan
yang menerima gaya lebih tinggi dari yang memberikan gaya. Di sini dapat kita lihat sendiri, yang menerima gaya lebih tinggi daripada yang memberikan gaya. Melalui eksperimen ini juga kita dapat mendapat pembelajaran, memberikan kita suatu ilmu bagaimana sih penerapan hukum Pascal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Sudah memaparkan, mempresentasikan, atau menyebutkan apa tindakan dalam ketika eksperimen, ya. Tapi ibu perhatikan dari tadi ketika menyebutkan antara tekanan dan gaya, ini sering agak bertumpang tinggi, ya kan? Sebenarnya kalau kita misalnya memberi dorongan, itu yang dikatakan adalah gaya. Ini gaya. Apa itu gaya? Dulu sampai SMP yang saudara sebutkan gaya itu adalah tarikan dan tarikan dan dorongan. Ya kan? Tadi kamu kan mendorong kan? Iya. Mendorong suntik kecil. Ya kan? Berarti yang diberikan gaya adalah suntikan kecil. Dan yang menerima tekanan adalah suntikan yang besar. Iya kan? Itu dirasa hanya kelompok 4 ya, hanya kelompok 4 yang kendalanya mereka kurang mengikuti langkah-langkah prosedur. Mungkin mereka terlalu excited, terlalu semangat, iya kan? Untuk langsung, iya kan? Memang kelihatannya sederhana, tetapi untuk mendapatkan pengamatan yang lebih efektif, ya, karena kita kan mau mengidentifikasi nih, ya kan? Jadi kan harus kita memang betul-betul kita amati satu persatu. Maka tadi kan ada waktu yang kita sepakati untuk itu, tidak harus langsung buru-buru. Ya kelompok 4 ya. Oke. Penilaian ibu, kita beri dulu tepuk tangan. Give 3 applause for kelompok 1. Dengan demikian, silahkan dikumpulkan hasil diskusinya. Kumpulkan hasil diskusinya. Satu orang dari kelompoknya. Jangan semuanya begini. Satu kelompok kumpulkan LKPD-nya di sini. Sini. Oke. Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 2. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, silakan masing-masing jawab latihan berikut. Ini ada latihannya ya.
kesimpulan dari mata pelajaran kita pada hari ini mengenai tekanan hidrostatis dan hukum Pascal, yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa pertama-tama tekanan adalah besaran gaya yang diberikan pada satuan bidang di mana gaya tersebut bekerja. Yang kedua, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh suatu zat cair pada zat cair diam pada permukaan terdalam tertentu. Pada penerapan tekanan hidrostatis ini, jadi dapat disimpulkan penerapannya ini definisikan bahwa jika permukaannya semakin dalam, maka besar tekanannya akan semakin besar. Kemudian hukum Pascal. Hukum Pascal ini menyatakan bahwa hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan oleh zat cair akan menyebar ke seluruh permukaan dan dinding dan bagian zat cair pada wadah tertutup. Jadi ketika kita sudah mempelajari hukum Pascal ini, hal ini juga berkaitan dengan materi kita tadi yang disampaikan mengenai penerapan pompa hidrolik, di mana tekanan zat cair dan eksperimen suntik tadi, di mana zat cair menyebar ke seluruh bagian sehingga menghasilkan suatu tekanan yang sama. Jadi penerapan hukum Pascal ini juga bukan hanya ada di dalam buku, dalam fisika, namun kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana pada penerapan mesin pencucian mobil, dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan pompa sepeda, dan banyak alat-alat lainnya yang dapat menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bukan. Sebelum kita istirahat, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, silakan kamu buka bukumu halaman 62. Halaman 62. Sudah kamu? Sudah. Oke, di situ ada tugas untuk di rumah. Tugas rumah ya kan? Silakan kamu kerjakan di buku latihanmu bagian A, B, dan C. Ya, silakan ke bagian A, B, dan C. Nah, itu nanti akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang hukum Archimedes. Ya, silakan dibaca bukunya di rumah. Ya, kerjakan latihannya dikumpulkan, baca bukunya di rumah tentang Archimedes. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Boleh dirapikan bukunya. Boleh dirapikan. Oke, siapa yang ingin kita dalam doa? Saya mulakan. Baik, Ibu Guru beserta teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat Siang.